Alhamdulillah anak-anakku semua, Ustadz lanjutkan pembahasan tematik tema pertama, yaitu soal nomor pertama, yaitu PKN. Gambar di bawah ini merupakan contoh wujud pengamalan sila kedua, yaitu di situ ada gambar seorang kakak yang sedang menolong adiknya. Itu merupakan perwujudan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 kita baca dulu soalnya dari pernyataan di atas. Contoh pengamalan sila kedua dalam partisipasi menjaga kelestarian ditunjukkan oleh nomor. Di situ ada 5 pernyataan ya. Yang pertama yaitu mendukung gerakan penanaman sejuta pohon, mengunjungi tempat-tempat baru untuk eksplorasi. Yang ketiga mengadakan penghijauan di lingkungan sekitar. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk yang menyebabkan sampah plastik. Dan yang kelima, wisata sejarah ke Candi Borobudur. Partisipasi menjaga kelestarian ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4, yaitu B. Kita lanjutkan pembahasan di soal nomor 3, yaitu masih tetap di PPKN. Di sini ada beberapa lambang dari Pancasila. Kita baca dulu soalnya. Tidak bersikap semena-mena dengan orang lain merupakan pengamalan Pancasila sesuai dengan simbol. Tidak bersikap semena-mena artinya tidak seenaknya sendiri ya, merupakan pengamalan Pancasila dengan simbol B. Di situ ada simbol dari rantai ya. Kita lanjutkan di pembahasan soal yang berikutnya, yaitu soal yang kelima, masih tetap di PPKN. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila yang berbunyi A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Ketuhanan yang Maha Esa. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal yang ke-6, yaitu masih tetap di PPKN. Andi sedang ikut ibunya membeli buah di sebuah kios di tepi jalan. Tak jauh dari tempat mereka membeli buah, ada seorang kakek yang kesulitan menyeberang jalan. Sebagai anak yang baik, Andi menolong kakek tersebut untuk menyeberang jalan. Perilaku yang dilakukan Andi merupakan wujud pelaksanaan Pancasila, khususnya sila yang berbunyi A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan pengamalan Pancasila yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan, yaitu di nomor 7. Nomor 7 kita lihat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Perilaku yang bertentangan dengan sila kelima ditunjukkan oleh nomor. Sila kelima merupakan sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita baca pernyataannya. Nomor 1, takut untuk membela bangsa dan negara. Yang kedua, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mencela dan menghina teman. Yang keempat, memakai perhiasan yang berlebihan. Yang kelima, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Jawabannya adalah yang A, 4 dan 5. Kita lanjutkan di soal nomor ke-7. Soal nomor ke-7 di sini soal nomor ke-8. Di sini kita baca dulu isi dari sebuah paragraf yang merupakan teks laporan hasil pengamatan.
Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengkonsumsi nasi, sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah yang pertama di situ ada A. Anggapan masyarakat terhadap nasi. B. Nasi sebagai camilan yang mengenyangkan. C. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. D. Nasi lebih baik dikonsumsi dari camilan lainnya. Jawabannya adalah C. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan di soal nomor 9. Soal nomor 9. Teks laporan pengamatan berisi informasi yang ditulis berdasarkan, jawabannya adalah A. Realita yang ada, karena pengamatan merupakan fakta yang benar-benar ada di lapangan. Kita lanjutkan di soal nomor 10. Soal nomor 10. Yang ditanyakan adalah hal penting dalam hasil kesimpulan laporan di atas adalah, kita baca, hasil pengamatan oleh siswa kelas 6 SD Alam Aromah menunjukkan bahwa bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah, merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Hal penting dalam hasil kesimpulan laporan di atas adalah, itu ada jawabannya, yaitu A. Mawar termasuk bunga yang hampir punah. B. Tanaman mawar memiliki batang kayu yang berduri dan memiliki beberapa jenis bunga. Yang C. Tanaman mawar memiliki batang dan hanya memiliki jenis warna bunga merah dan putih. Dan yang D. Batang tanaman mawar berduri sehingga tidak aman sebagai tanaman hias. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat jawabannya yang B, yaitu tanaman mawar memiliki kayu yang berduri dan memiliki warna dan memiliki beberapa jenis warna bunga. Kita lanjutkan di soal nomor 11. Kita lihat. Kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan pengamatan tersebut adalah, kita baca sekarang laporan siswa Arijal kelas 6 SD Alam Aromah melakukan pengamatan tentang kebersihan Sungai Metro. Pengamatan dilakukan selama 1 minggu. Pengamatan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 10 Oktober 2020. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi Sungai Metro sangat memprihatinkan. Kondisi sungai ... akibat warga sering membuang sampah ke sungai. Jawabannya di situ ada 4. Yang pertama, air mengalir sangat deras. B. Sangat baik dikonsumsi. Yang C. Sudah tidak sehat. Dan yang D. Air jernih dan segar. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Sudah tidak sehat. Kondisi sungai sudah tidak sehat akibat warga sering membuang sampah ke Sungai Metro. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Kita lihat soalnya. Ini adalah laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji cabai. Kita lihat hasil pengamatan. Oke, ini adalah soal nomor berikutnya, yaitu laporan hasil pengamatan pertumbuhan biji cabai. Objek pengamatan yaitu biji cabai. Waktu pengamatan 20 Agustus sampai 20 September 2020. Tempat pengamatan SD Salamah atau bisa disingkat Salamah yang memiliki kepanjangan SD Alam Aromah. Hasil pengamatan hari ketiga muncul tunas, hari
ke-10 muncul tunas mencapai tinggi 1,5 cm. Pada hari ke-20 tunas mencapai tinggi 3 cm. Topik yang tepat untuk laporan pengamatan tersebut adalah A. Pengamatan yang dilakukan SD Salama. B. Pertumbuhan cabai di hari ke hari semakin bertambah. Yang C. Hasil pengamatan pertumbuhan cabai. Yang D. Pengamatan biji cabai selama 1 bulan. Jawabannya adalah yang D. Pengamatan biji cabai selama 1 bulan. Nah, ini soalnya. Berikutnya soal yang ke-13. Soal yang ke-13, penggunaan tanda titik 2 yang benar adalah itu ada A. Ayah berkata titik 2, kamu harus rajin belajar. Yang B. Emi membeli titik 2 pensil, penggaris, dan rautan. Yang C. Abi titik 2, berapa luas Taman Mini Indonesia ini? Pak, di situ ada tanda tanya. Dan yang terakhir adalah Alia makan titik 2 roti, buah, dan susu pagi ini. Jawabannya adalah C. Berapa luas Taman Mini Indonesia ini, Pak? Berikutnya soal nomor 14. Kita baca soal nomor 14. Ibu, bawa koper ini Mir. Jawab Amir, baik ibu. Tanda titik-titik pada percakapan di atas diisi dengan tanda baca A titik, B titik 2, C, D titik, Jawabannya adalah B, yaitu titik 2. Kita lanjutkan soal nomor 15. Nah, ini masih soal di pengamatan. Laporan pengamatan. Soal yang ditanyakan adalah urutan yang tepat agar menjadi laporan pengamatan yang baik adalah yang pertama 1. Kesimpulan. Kedua, waktu pengamatan. Ketiga, tempat pengamatan. Keempat, hasil pengamatan. Kelima, tujuan pengamatan. Dan keenam, hal yang diamati. Jawabannya adalah dari keempat jawaban tersebut jawaban yang benar adalah, kita lihat jawabannya adalah D. 6, 2, 3, 5, 4, 1. Nah, ini bisa kita lihat hal yang diamati. Yang kedua adalah waktu pengamatan. Yang ketiga adalah tempat pengamatan. Yang keempat adalah tujuan pengamatan, hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita lihat nomor 16. Nah, ini ada soal ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan kawin pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki, jawabnya adalah C, bunga. Karena perkembangan biakan generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin, yang di situ harus ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu putik dan benang sari. Kita lanjutkan di soal nomor 17. Kita lihat soal nomor 17. Di sini ada gambar amoeba. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar amoeba, hewan pada gambar tersebut berkembang biak secara A. tunas, B. membelah diri, C. ovipar, D. fragmentasi. Jawabnya adalah B. membelah diri. Next, kita lanjutkan soal nomor ke-18. Soal ke-18, pertanyaannya adalah hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas adalah A, B,
C atau D? Jawabnya adalah gambar yang ke A. Ya, itu adalah gambar hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas. Next, kita lanjutkan di soal yang ke-19. Kita lihat soal nomor 19. Di situ ada gambar burung elang. Perhatikan gambar di bawah ini. Burung elang melakukan perkembangbiakan dengan bertelur. Hal ini berarti burung elang mengalami proses reproduksi secara A, vegetatif, B, generatif, C, membelah diri, D, spora. Jawabnya adalah B, generatif. Karena burung elang berkembang biak secara kawin. Nomor 20. Kita lanjutkan nomor 20. Proses yang disertai dengan pertambahan berat, besar dan tinggi pada makhluk hidup disebut A, berkembang biak, C, penggemukan, B, pengemukan, C, pertumbuhan dan D, pertambahan. Jawabnya adalah C, pertumbuhan. Kita lanjutkan soal yang ke-21. Kita lihat Ahmad mengalami masa pubertas pada usia 13 tahun, Fitri pada usia 12 tahun, sedangkan Muhammad pada usia 15 tahun. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa A, awal masa pubertas tidak sama, B, awal masa pubertas sama, C, awal pubertas hanya muncul pada laki-laki, D, masa pubertas diawali ketika anak-anak. Jawabannya adalah A, awal pubertas tidak sama. Kita lanjutkan soal yang ke-22. Soal yang ke-22. Berikut adalah di antara perkembangan fisik pada anak laki-laki kecuali A, kulit menjadi semakin halus, B, tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha, yang C, tumbuhnya kumis, janggut dan cambang, D, organ reproduksi menghasilkan sel telur ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Jawaban yang betul adalah D. Karena yang D ini adalah perkembangan fisik pada anak perempuan. Kita lihat nomor 23. Berkembang biak reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah A, melestarikan jenisnya, B, melestarikan lingkungannya, C, memperoleh nutrisi, D, memperoleh pasangan. Jawabannya adalah A, melestarikan jenisnya. Kita lanjutkan di soal yang ke-24 ya. Ini ada soal IPS, ilmu pengetahuan sosial. Berikut ini adalah negara yang menjadi anggota ASEAN kecuali ya. Jawabnya adalah di situ ada Myanmar, Filipina, Bangladesh dan Vietnam. Jawabannya adalah C, Bangladesh. Kita lanjutkan soal nomor 25. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi beberapa negara termasuk Laos. Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos, di mana pusat perekonomian terdapat di sepanjang sungai ini. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A, Sungai Mekong berfungsi sebagai batas negara Laos. B, Sungai Mekong merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. Yang C, Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. Dan yang D, dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Jawabannya adalah yang D. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Kenapa? Karena Laos merupakan negara yang tidak memiliki
perairan lautan. Oleh karena itu, Sungai Mekong merupakan pusat, jadi merupakan memegang peranan penting bagi Laos. Berikutnya kita bahas soal yang ke-25. Berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 didasarkan pada A. Deklarasi Bangkok 1967, B. Deklarasi Bersama Jakarta 1967, C. Persetujuan Manila 1967, D. Protokol Brunei Darussalam 1967. 1967, mohon maaf. Jawabannya adalah A, yaitu Deklarasi Bangkok 1967. Kita lanjutkan di soal nomor 27. Soal nomor 27, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Pulau Jawa dan Bali adalah pulau yang paling padat penduduknya. Adapun Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau yang sedikit penduduknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tersebut adalah A. Makanan yang dimakan, B. Suasana daerah tempat tinggal, C. Lingkungan alam seperti keadaan iklim, D. Suku yang mendiami. Jawabannya adalah C. Lingkungan alam seperti keadaan iklim. Kita lanjutkan di soal yang ke-28. Soal 28. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah A. Ali Atalas, B. Adam Malik, C. Adam Suseno, D. Marty Natalegawa. Jawabannya adalah B. Adam Malik. Nomor 29. ASEAN adalah organisasi yang terdiri dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara pendiri ASEAN adalah, jawabnya adalah C. Thailand. Nomor 30. Kita lihat soalnya. Bentang alam yang umum tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Gunung api tidak dimiliki oleh semua negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu gunung api yang terkenal di Indonesia dan tepatnya berada di Pulau Jawa adalah Gunung A. Gunung Lawu, B. Gunung Sinabung, C. Gunung Rinjani, D. Gunung Semeru. Jawabannya adalah D. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Malang sampai di perbatasan Lumajang dan bagian paling utara sebagian ada di Probolinggo. Begitu pembahasan dari Ustadz, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bisa diucapkan jazakumullah khairan khasiran. Alhamdulillah, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.